warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast iTech, podcast yang generasi IT. Hari ini kita bakal berbincang mengenai BAK. Tentunya seperti biasa aku tidak pernah sendiri. Kita sudah menghadirkan Ibu Aini selaku Kepala BAK. Nah, kita bakal berbincang lebih lanjut. BAK itu singkatannya dari apa, terus di kampus iTech sendiri itu perannya sebagai apa. Selamat datang Bu Aini. Terima kasih, selamat datang juga Hilya. Oke, boleh nanya kabar dulu kali ya Bu ya. Bu Aini apa kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri dulu nih Bu Aini, dari nama panjang mungkin, terus panggilannya, supaya teman-teman bisa tahu. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Hasanah, biasa dipanggil Aini. Saat ini saya di bagian administrasi akademik kemahasiswaan. Jabatannya dengan BAK ini adalah kepala BAK-nya. Saya juga mempunyai staf BAK, ada 2, satu Ibu Yani dan yang keduanya Mas Aji. Itu yang membantu saya di BAK. Seperti itu. Nah, selain dari kepala BAK tadi, apakah Bu Aini juga aktif di administratif kemahasiswaannya sendiri? Ya, betul. Kebetulan saya juga di kemahasiswaan membantu Waket 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Oke. Berarti memang secara struktural juga di bawahnya Waket 1 ya, Bu? Iya, betul. Oke, nah biasanya kita familiarnya dengan sebutan BAK gitu, dari singkatan Biro Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan gitu. Nah, nanti teman-teman juga ketemu nih sama Bu Yani dan juga Mas Aji. Ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mahasiswa atau alumni itu biasanya sering ketemunya sama Mas Aji sama Bu Yani ya, Ibu betul. Ya. Karena kebetulan Bu Aini itu di belakang layar gitu ya, Bu ya. Saya lebih ke pelaporan. Oke. Administratif yang memang krusial ya, Bu ya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya nih Bu, kalau dari BAK sendiri, kapan sih mahasiswa itu perlu ke BAK nih gitu? Kapan mahasiswa perlu ke BAK? Jadi begini alurnya. BAK itu sebenarnya adalah salah satu divisi yang untuk pelayanan kemahasiswaan dan dosen dan mahasiswa gitu ya. Jadi kalau untuk BAK sendiri sebenarnya tugasnya adalah satu tadi pelayanan, terus proses belajar mengajar, dosen dan mahasiswa. Sedangkan dari BAK pertama kali itu adalah kita mendapatkan data mahasiswa ya pertama itu kan. Nanti setelah itu kita mempunyai sistem akademik, sistem informasi akademik, SIA gitu ya disingkat. Itu biasanya kita nanti inputkan semua data mahasiswa. Di situ juga nanti bisa melihat pengisian KRS, melihat KHS, transkrip dan sebagainya di situ. Terus kita juga surat menyurat. Biasanya mahasiswa itu suka minta surat keterangan mahasiswa aktif atau misalnya mereka cuti seperti itu. Atau misalnya mau verifikasi data gitu kan. Misalnya mereka mau akan sidang tugas akhir seperti itu. Sampai dengan wisuda juga verifikasi data. Terus ya berkaitan dengan nilai, transkrip, ujian, anak-anak minta remedial atau apa itu semuanya di BAK gitu ya. Oke, nah kalau tadi ada prosedurnya, kita mungkin tadi Bu Aini ada ngomongin tentang KHS, KRS, gitu, transkrip nilai. Nah, kalau teman-teman mahasiswa baru kan baru denger nih Bu ya, belum familiar. Singkatannya itu apa sih Bu sebenarnya? Oke. Memang untuk di kampus kita punya singkatan-singkatan, misalnya kayak KRS. KRS itu dari kartu rencana studi. KHS kartu hasil studi gitu. Nanti pun ada namanya NIM gitu kan. NIM itu nomor induk mahasiswa gitu kan. Jadi untuk anak baru pertama kali mereka pasti akan
Kita punya sistem informasi akademik itu SIA. Mhm. Di situ nanti mahasiswa bisa melihat, bisa login dengan username dan password kan. Itu Oke. dengan dia punya ada Ada NIM, bisa NIM. lihat di sana gitu kan. Mhm. Terus misalnya mau ngelihat nilai, mau pengisian KRS ada di sana mahasiswa gitu. Oke. Mungkin anak baru mungkin kurang familiar gitu Mhm, ya. betul Mungkin betul. nanti dia, "Ini apaan sih?" Gitu. Nah, itu Iya. padahal nomor induk mahasiswanya mereka Gitu. gitu. Singkatannya dari NIM itu nomor induk mahasiswa. Iya, Dan itu apa namanya, berlaku sampai dia lulus dia ya, Ibu ya? lulus, Mhm. sampai nanti keluar ijazah dan Oke. transkrip nilainya Oke, gitu. berarti sampai, di tugas akhir sampai final Iya, ya, Ibu ya? betul. Nah, kalau KRS tadi, teman-teman biasanya kalau, KRS sendiri berarti karena rencana studi, itu biasanya Di di awal awal semester, Ibu? awal awal semester biasanya, pas, sebenarnya kita mau semester ganjil kan ya. Mhm, Nah, itu betul. biasanya anak-anak nanti, alurnya mereka melakukan pengisian KRS. Oke. Pengisian KRS itu, sebelumnya dengan melakukan bimbingan ke dosen pembimbing Bimbingan akademik. akademik. Setelah itu mereka bimbingan atau konsultasi, nanti baru masuk ke dalam, SIA gitu kan ya, Oke. sistem informasi akademiknya, nanti input, Mhm. KRS-nya dari situ. Terus menunggu ACC dari dosen Bimbingan pembimbing, akademiknya. Nanti kalau setelah di ACC Mhm. biasanya nanti pas, jadwal kuliah, Mhm. di perkuliahannya nanti, tergantung mata kuliah apa yang diambil di Mhm. KRS, akan muncul namanya. Di situ nanti Oke. ada absensinya mereka Oke, gitu. berarti nanti itu semua by system ya, Bu, ya? Iya Mungkin betul. kalau misalkan SIA ini sama dengan LMS nggak, Bu? Eee, Atau untuk saat berbeda? ini memang, SIA ini ada LMS-nya juga gitu Oke, kan, jadi dijadiin satu ya, Bu, ya? iya betul, jadi di situ sistem pembelajarannya ada di situ, Mhm. dosen dan mahasiswa. Jadi dosen mengupload materi, Mhm. tugas, ujian, Mhm. absensi dari situ. Nah, nanti Oke. mahasiswa tinggal mengakses materi yang diberikan oleh si dosen, Dosen, kayak oke. gitu. Berarti memang dari satu Semuanya by online, sumber? Iya. untuk sistemnya. Oke, Mhm. semua by online. Itu biasanya melalui website ya, Bu, ya? Iya betul. Oke, nanti teman-teman juga berarti di SIA ini atau LMS sendiri, data seperti NIM, misalkan dia lupa NIM-nya itu bisa Mhm. dilihat di situ ya, Bu, ya? Kalau dia lupa nih sih nanya ke Biaka. Oh gitu, boleh nanya dulu ke Iya BK ya? iya, Oke, mhm berarti nggak harus, apa namanya, karena kan juga lupa biasanya tuh mhm. mahasiswa, seringnya kalau nggak lupa NIM, password, sama Password-nya, email, iya itu dia. betul, heeh. Mhm. Jadi Kalau dari BK sendiri berarti bisa membantu ini? bisa, jadi kan kita memang pelayanannya ke mahasiswa juga. Jadi Oke. apapun yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa itu Mhm. bisa langsung ke Biaka, seperti Oke. itu. Heeh, bisa. Istilahnya bisa tatap muka langsung ke Biaka, Mhm. ke kampus, atau bisa by WA chat. Kita kan Oke. juga punya grup, mahasiswa ya Heeh, di betul WA betul. gitu. Oke, berarti melalui WA Group atau Mhm. boleh mungkin nanti kalau misalkan secara pelayanan, didampingi tadi ya dengan Bu Yani Iya sama iya, Mas dengan Bayar dan Mas Aji. Aji, bisa. Betul, jadi kalau teman-teman ada kesulitan, "Kemarin password-nya apa ya?" Atau Iya. email yang saya Iya, daftarin yang betul mana betul, ya gitu, heeh. boleh konfirmasi ya Ibu Bisa ya ke bisa, BAK heeh. gitu. Dan biasanya, kalau di LMS sendiri apakah, ketika kita masuk harus melalui NIM atau username atau bisa dikaitkan dengan email nih, Bu? Bisa dengan email gitu. Oke. Jadi di situ kan, di aplikasinya itu, Mhm. bisa melalui email atau dengan dia, dari username-nya Atau dia atau password-nya. password-nya dia gitu. Oke, berarti bisa tuh kalau misalkan lebih gampang lagi mungkin ditautkan ke email Ke ya, Bu, ya? email, heeh. Jadi ketika akses udah tinggal, langsung Lebih login aman gitu. sih Iya gitu, heeh. betul, kalau misalkan password Yang sama mana tuh dia username kayaknya takutnya sering lupa temennya ya. temennya juga bisa ngeliat gitu Oh kan, ya atau dia lupa betul, ganti password, karena kan kita di mhm. awal password-nya kan default gitu ya, Oh ya betul heeh, betul betul. seperti itu. Takutnya nanti ada yang login pakai NIM orang Nah, lain heeh, ya, Bu, iya ya? Betul. betul, kayak Oke, gitu. berarti lebih aman ditautkan ke Ke email email, nih. heeh. Nah, kalau misalkan, KHS berarti nanti di akhir Di akhir semester? semester. Oke oke. Jadi setelah, selesai, Mhm. belajar mengajar Mhm. dari, apa namanya, dari 14 pertemuan itu nanti Oke. ada ujian, UTS Mhm. dan UAS, nanti baru keluar, KHS-nya gitu. Oke. Nah, KHS-nya itu nanti akan, diterima setelah di akhir semester, Mhm. itu juga buat acuan dia nanti di semester berikutnya untuk, apa nih yang harus saya ambil lagi gitu Oke, kan, mata mata kuliah-mata kuliah kuliahnya. apa gitu, Mhm.
kayak gitu Oke, sih. karena emang mungkin ada beberapa yang nggak lolos ini kali ya, KKM atau di kampus tuh sebutnya apa sih Bu sebenarnya? Nggak KKM, lolos. rata-rata itu loh, misalkan nilainya. Oh, itu nanti bisa, kita punya ada 3 ya. Mhm, Kalau di waktu UTS misalnya mereka nilainya, nggak nyampe mhm, ininya ya, misalnya, oh, kurang nih gitu kan. mhm. Nah, itu bisa UTS susulan atau dengan UAS Oh, juga bisa UAS susulan gitu kan. oke. Nanti kalau misalnya ternyata udah keseluruhan semuanya Mhm, nilainya masih di bawah kurang. rata-rata Iya gitu kan, betul. masih kurang, biasanya kalau nilainya D, itu harus mengulang gitu kan. Oke, Itu, bisa remedial gitu. oke. Oh berarti sebelum mengulang itu bakal ada fase remedial terlebih dahulu ya Ibu Iya, ya? heeh. Oke, berarti jadi nggak harus apa namanya teman-teman juga ngulang nih, karena kan lumayan ya Bu ya Iya kalau iya, misalkan betul. satu mata kuliah di kampus kan sekitar apalagi kalau yang 3 SKS Iya gitu. iya, Nah itu kan lumayan lumayan. banget gitu, Tapi berarti kalau bisa bisa memang remedial. jangan Iya jangan sih betul. remedial ya, karena Betul betul. takutnya kadang, Mhm, kita lihat juga misalnya si oke mahasiswa ini memang absensinya kurang nih, karena kan kita oke. ada batas absensi Oh kan, iya iya 3 betul. kali 3 kali tidak masuk istilahnya, 3 kali Oke, apalah istilahnya dari 14 pertemuan itu pertemuan? masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya Oke. udah lebih dari 3 kali, itu secara otomatis memang akan nilainya fail Oke. gitu kan, akan nilainya D walaupun misalnya tugasnya bagus atau Mhm, ujiannya bagus, mhm, tapi absensinya kurang, mhm. itu secara otomatis akan fail gitu. Oke. Jadi memang kehadiran juga harus dilihat Iya gitu. betul, apalagi kalau tadi kita bicara, eee, absensinya juga melalui LMS ya Ibu ya, jadi Mhm atau mhm. SIA tadi, jadi kan gampang diakses di mana-mana, jadi jangan lupa Iya, absensi gitu. betul walaupun misalnya, tatap muka atau Mhm. online ya gitu. Mhm. Iya siap. Nah kalau misalkan transkrip nilai sendiri itu Bu, sebenarnya kan kalau, dari pengalamanku sendiri tuh Mhm kan kita setiap semester itu dapat KHS kan ya. Nah di mhm situ ada IP tuh, yang tertera mhm misalkan di 3,0. mhm. Nah tapi kalau misalkan kita lihat di IPK itu, dia itu gabungan dari mana sih Bu? Karena kan beda Oh, ya. iya. Jadi KHS itu sendiri kan namanya kartu hasil studi ya. Mhm. Itu diterima di tiap akhir semester gitu kan. Oke. Sedangkan kalau transkrip itu Mhm. nilai keseluruhan dari tiap semester gitu. Oke. Makanya nanti nilainya akan berbeda IPK-nya. Mmm. Kalau di KHS itu masih kita sebut IPS, Indeks Oke Prestasi Sementara. oke Tapi kalau sudah transkrip itu namanya IPK, Indeks Prestasi Kumulatif gitu. oke Jadi gabungan dari semester-semester yang sudah ditempuh. Nah, itu oke, disebut transkrip gitu kan. Tapi kalau KHS tiap semester gitu. per Misalnya semester semester. satunya 3, semester 2-nya 3,5. Nanti di Mhm. IPK-nya ya nggak di terakhir 3,5. Iya, Itu betul akan betul. gabungan dari semester satu dan semester 2 misalnya Oke, gitu. berarti, gitu ya perhitungannya ya, Bu, ya? Karena Mhm. mungkin mahasiswa juga apalagi mahasiswa baru tuh agak bingung gitu, kok di hasil KHS-nya nilainya gede nih misalkan 3,5 tapi ternyata kok IPK aku nggak nyampe apa 3,2 ya Mhm gitu. Nah itu mhm. mungkin, sedikit mewakili pertanyaan Iya, teman-teman jadi mahasiswa itu baru. gabungan setiap semester. Oke. Heeh. Makanya disebut IPK ya, Bu, ya? Iya, Oke, jadi betul. KHS itu bukan acuan, KHS itu semester, semesteran aja. heeh, Oke. gitu. Nah, selanjutnya ini, Bu, kalau misalkan dari BAK sendiri nih, kalau pengurusan, tadi ada KRS, ada KHS, mungkin transkrip nilai, kalau nanti remedial juga di Mhm BAK ya, Bu, mhm. ya? Nah, kalau dari pengumuman akademik sendiri itu biasanya dari BAK juga kah atau memang dari, apa namanya, kemahasiswaan nih? Kalau dari misalnya apa, edaran UAS UTS atau ada sesuatu yang berkaitan Oh dengan ya, mahasiswa? kalau untuk edaran, terkait akademik itu Mhm, pasti di BAK gitu kan. Di oke BAK itu nanti kita bisa, mengirimkan infonya itu melalui, grup chat WA oke, di grup mahasiswa, mhm bisa juga di SIA-nya, di Sistem mhm. Informasi Akademiknya kan ada pengumuman juga di Oh ya situ, betul, ada juga di, by email gitu kan, kan ada oke, email grup yang mhm mhm, mahasiswa itu. Nah, iya biasanya betul, kita, kirim info itu di tiga tiga platform itu ya? platform itu, kayak gitu. Tapi kalau Oke, misalnya untuk kemahasiswaan sih, mhm, Eee, bisa juga dari memang BAK, cuman biasanya ya sama, kita mengirimkan infonya melalui itu, oke, gitu. berarti teman-teman juga bisa nih aktif di WA Group ya? Iya Karena jangan di-silent WA Grupnya, iya, WA dipantau grup, terus heeh, sampai karena WA lulus ya, grupnya Bu? itu kan, per angkatan, Oke, gitu. Jadi, harusnya sih mahasiswanya mhm, bisa ngelihat ya, bisa iya ngecek betul. kayak gitu. Oke, nah kalau tadi juga berarti,
selain dengan WA mungkin kan kayaknya kalau WA kayaknya grup chat doang, kita juga ada email ya Ibu ya. Iya betul, ada Jadi email. teman-teman yang pas pendaftaran itu kan melampirkan emailnya, email aktifnya. Nah itu nanti sama Bu Aini diproses untuk bisa Iya dapat betul. informasi-informasi seputar kampus ke email masing-masing yang sudah didaftarkan. Iya betul. Kalau misalkan emailnya nih Bu, ternyata di tengah perjalanan nih itu dia ada ganti email gitu karena mungkin kehack atau handphonenya hilang atau ada problem lain, itu apakah Itu bisa? bisa, nanti laporkan saja ke BAK. Oke. Nanti kita daftarkan kembali email yang aktif Baru. apa gitu. Oke. Jadi semua informasi bisa masuk lagi ke email tersebut Oke. gitu. Yang penting mungkin hal yang perlu dilakukan adalah komunikasi ke BAK sendiri Iya ya Bu ya. betul. Jadi segala urusannya tentang administrasi akademik itu ke BAK gitu. Oke. Walaupun misalnya ada pembimbing akademik atau ada dosen, ada kaprodi, ya bisa juga ke BAK seperti itu. Tapi memang biasanya ke BAK sih. Oh iya kan, finalnya nanti berkas-berkas dan segala urusannya itu diolah sama BAK. Iya, sampai dengan sidang TA ya. Betul. Nah nanti mungkin kalau dari teman-teman Ibu ada yang mau mengajukan cuti, itu apakah ada persyaratannya atau memang ada mungkin berkaitan dengan biaya gitu, ada charge, tapi mungkin nggak disebutkan secara spesifik karena biasanya pergantian tahun akademik beda kebijakan. Iya. Tapi apakah itu ada biaya tertentu untuk cuti? Ada. Jadi untuk cuti sendiri itu ada dua, cuti yang terdaftar dan cuti tidak terdaftar. Cuti terdaftar itu misalnya di semester ganjil ini nanti mahasiswa ada ingin melakukan cuti gitu kan. Nah, si mahasiswa ini nanti datang ke BAK, memberitahukan bahwa mahasiswa ini mau cuti gitu ya. Nanti kita dari BAK biasanya memberikan form cuti gitu kan. Form cuti itu nanti akan diisi oleh si mahasiswa. Nah, mahasiswa ini nanti di form itu sendiri ada persetujuan dari dosen PA-nya, ada kaprodinya, BAK dan keuangan gitu. Jadi mungkin setelah kita kasih formnya ini kan dia tulis nih. Nanti kan harus pembimbing akademiknya harus tanda tangan juga ya. Jadi harus tahu juga nih, dia konsultasi dulu ke pembimbing akademiknya alasan cutinya itu seperti apa gitu kan. Misalnya dia bekerja atau apa gitu kan. Itu bisa dikonsultasikan dulu ke pembimbing akademik. Nanti pembimbing akademik biasanya memberikan konseling juga lah istilahnya gitu ya. Kalau emang oke ya ditandatangan sama si pembimbing akademiknya gitu. Kalau mungkin alasannya cuma karena malas aja, nah itu nah itu mungkin bisa dikomunikasikan nanti dengan akademik. Kayak gitu sih. Nanti ada biaya. Kalau yang cuti tidak terdaftar itu misalnya di semester ganjil ini anak ini nggak aktif nih, Hilang tapi tidak melakukan informasi apapun ke kami, ke kampus gitu kan. Nah itu setelah akhir semester tiba-tiba untuk semester berikutnya anak ini datang lagi nih gitu kan, saya mau aktif lagi nih, tapi semester sebelumnya dia menghilang nih, nggak tahu kemana gitu kan, nggak ada kabar. Nah itu dianggap sebagai cuti tidak terdaftar dan biayanya memang agak berbeda dengan cuti yang terdaftar seperti itu. Berarti kalau cuti terdaftar itu teman-teman ngelakuin prosedurnya di awal. Nah kalau tidak terdaftar itu di akhir tiba-tiba mau ngisi KRS lagi. Gitu. Seperti itu. Nah kalau dari cuti sendiri nih Bu, apakah harus enggak sih, biasanya mungkin 1 semester aja, tapi kalau misalkan emang ada yang mau lanjut, misalkan kayaknya di next semester lagi belum oke nih kalau ikut perkuliahan, apakah itu diperpanjang di semester berikutnya juga atau udah include dari yang pertama aja, mungkin cutinya sampai bebas misalkan 2 semester atau cuma 1 semester. Jadi kalau untuk di form cutinya itu nanti kan dia misalnya saya cutinya 1 semester ini gitu kan. Biayanya memang biaya cuti 1 semester gitu kan. Kalau ternyata saya mau cutinya 2 semester nih karena saya mau mana gitu kan istilahnya. Nah itu nanti langsung sekalian. Sekalian. Gitu. Kalau misalkan nanti misalkan Ibu di semester 4 cuti, nah di semester 5-nya cuti, tapi pas pengisiannya itu cuma ngisi formnya itu cuma 1 semester. Nggak apa-apa. Tapi kan itu kan ada tulisannya 2 semester gitu kan misalnya. Ada di situ. Berarti semua keterangannya bakal ada di form itu ya? Sebenarnya pun di sistem akademiknya juga ada. Kalau misalnya mahasiswa mau cuti juga ada juga. Gitu. Jadi mahasiswa menginput di situ, dia melakukan cuti gitu. Nanti
Biasanya kan connect-nya tuh ke bagian keuangan dan ke BAK gitu. Oh, kalau misalkan kalau tadi ngomongin cuti nih Bu, Mhm, kalau kita ngomongin masalah eh, SKS nih Bu, mhm. atau singkatannya SKS itu SKS itu satuan kredit semester ya? iya betul. Oke. Nah, satuan kredit semester itu biasanya kalau misalkan kita kan kebetulan kalau di kampus ITEK sendiri itu ada paket nih di 20 Mhm, SKS. Nah, kalau teman-teman yang mau lulus misalkan dia punya target nih, Bu, di tiga setengah semester lah udah lulus gitu. Nah, dari BK sendiri ada ketentuan nggak sih berapa maksimal SKS atau berapa minimal SKS yang bisa diambil di setiap semesternya? iya, biasanya, memang, paket ya. Mhm. Jadi kita bisa lihat di kurikulum, memang ada yang 20 SKS, misalnya Mhm. semester 1 itu 20 SKS gitu kan, Mhm. semester 2 20 SKS, semester 3-nya 21 SKS gitu Mhm. kan. Jadi kita lihat di kurikulumnya gitu kan. Oke. Jadi sistemnya ya berdasarkan itu, misalnya di semester 1 20 SKS, oke lah semester 1 nggak bisa langsung minta tambah ya. Mhm. Mhm. Misalnya di semester Oke. 3 itu 21 SKS, terus, saya mau Nambah. nilai-nilai semester 1 semester 2-nya itu bagus ya, Mhm. Mhm. misalnya di atas 3 gitu kan, Oke. itu mahasiswa dibolehkan untuk menambah SKS di semester berikutnya gitu Oke. kan. Misalnya dia mau nambah 3 SKS, jadi dengan kurikulum yang paketnya 21, Mhm. misalnya dia nambah 3 berarti kan maksimal harus 24 SKS ya, nggak boleh Oke. lebih. Karena di pelaporan maksimal 24 SKS. Yang 3 SKS itu, dikenakan tambahan gitu, tambahan Oke. biaya SKS, biasanya seperti itu. Berarti kalau misalkan tadi tambahnya 3 SKS atau 2 SKS, kemungkinan mata kuliah yang ditempuh itu di satu semester Mhm, paling maksimal di di 9 di 24, pokoknya maksimal 24 12 SKS, SKS. heeh. Oke. Berarti kalau mata kuliahnya nanti menyesuaikan ya, Bu, Iya ya? Oke, betul. berarti karena memang yang dihitung itu SKS-nya, Iya, bukan mata kuliahnya. bukan. Karena kan teman-teman bingung nih, mungkin di semester 1 kok apa namanya, mata kuliahnya ada 6 Mhm, mhm. gitu, atau enggak nanti di semester 2 mata kuliahnya ada 7 gitu Iya, kan. iya, heeh. Yang dihitung itu SKS-nya ya, Bu, ya? SKS-nya nggak boleh lebih dari 24 SKS, Oke, nah itu seperti itu. juga, biasanya konsultasi juga ya, Bu, ya, ke Iya, pembimbing makanya akademik? ada pembimbing akademik. Jadi di Mhm. awal mau pengisian KRS itu Mhm. harus bimbingan dulu dengan pembimbing akademiknya gitu. Mhm. Misalnya di semester 1, semester 2, semester 3 nilainya nilai IPS-nya gitu kan biasa-biasa aja gitu, Mhm. standar di bawah 3. Tapi saya mau ini Pak, mau lebih SKS nih gitu Iya, kan biar betul. cepat selesai. Itu nanti masih dipertimbangkan gitu kan. Kamu Oke. yang misalnya SKS-nya segini aja nilainya segini Iya, gitu kan, betul, nilainya masih belum di bawah maksimal 3 ya? belum maksimal. Mau minta tambah SKS ya nanti malah keteteran gitu kan, Oke. Nah, kayak itu gitu sih. berarti, eee Ada pertimbangan juga heeh, dari dosen pembimbing pembimbing akademiknya, akademik, heeh. gitu. Jadi teman-teman juga nanti bakal kenalan ya, Bu, ya, sama pembimbing Iya, akademiknya itu karena, bapak ibunya kalian dari awal sampai nanti kalian akhir. lulus Oke. gitu. Sampai nanti tugas akhir atau project Iya work ya, Bu, ya? betul. Nah, kalau misalkan setelah, kalau tadi kan proses tuh sampai transkrip nilai selesai, sampai wisuda juga ditangani oleh BAK. BAK, terus nanti kalau misalkan teman-teman ada administratif nih, Bu, berkaitan dengan transkrip nilai yang terlegalisir ataukah ijazah ketika setelah mereka lulus, itu prosesnya bagaimana? Iya, prosesnya kembali lagi ke BAK gitu ya, Mhm. ke BAK kembali. Misalnya sudah lulus nih, terus, mau melegalisir lagi Iya, gitu kan, betul. misalnya untuk keperluan lanjut kuliah gitu kan, Atau atau pekerjaan ya? apapun gitu kan, untuk pekerjaan itu nanti datang ke BAK, Mhm. nanti dilegalisirkan gitu, Oke. untuk Nah, itu ijazah bisa dan ya, Bu, material. ya? Bisa. Tanpa ada batas waktu, misalkan harus setelah 10 tahun lulus atau berapa puluh Enggak tahun lulus? sih, Oh, enggak? enggak. Karena ijazah itu kan melekat. Heeh, Oke. melekat, istilahnya seumur seumur hidup si mahasiswa Oke. ini, kecuali Mhm. mereka mau lanjut kuliah lagi Mhm. gitu kan, Mhm. berarti kan, ijazah yang, update terakhirnya Oke, gitu. misalkan S2 atau S3 ya, Heeh, Bu, ya? betul. Oke, nah kalau, ijazah itu diterima oleh mahasiswa itu kapan sih, Bu, sebenarnya? Ijazah itu diterima, jadi prosesnya itu setelah mahasiswa sidang Mhm. TA dianggap lulus gitu kan, Mhm. dianggap lulus, nah itu nanti kita akan ada namanya, eee rapat senat atau sidang Oke. yudisium gitu. Oke. Nanti di situ kita ketok palu untuk Mhm. mahasiswa-mahasiswa yang sudah melakukan sidang tugas akhir dan Mhm. dinyatakan lulus, Mhm. apakah semua persyaratannya sudah lengkap, sudah Oke. memenuhi syarat. Mhm. Nah, itu nanti, akan disidangkan di sidang Mhm. yudisium ini gitu, di rapat senat.
kayak Oke. gitu. Nanti kalau sudah selesai itu diketok palu, sudah disetujui oleh ketua gitu kan, dan ketua senat. Nah, nanti untuk proses ijazah dan transkripnya kita proses gitu. Oke. Tapi untuk Mhm. biasanya untuk proses ijazah dan transkrip itu setelah sidang yudisium itu bisa di sebulanan lah istilahnya kita Oke. proses. Tapi mahasiswa memang benar-benar persyaratannya sudah selesai ya, maksudnya Oke. sudah dilengkapi semua, misalnya kayak hardcover, sudah Iya revisi betul. hardcover gitu kan, jurnal, haki, Mhm. semuanya itu udah lengkap. Nah, Oke. itu baru bisa kita proses. Iya, tentunya ada syarat-syarat administratifnya Iya, ya, Bu, ya, betul. yang nanti bakal di-share juga ketika mahasiswa akan lulus Iya, gitu. betul. Dan kita udah sampai akhir perbincangan nih, Bu, ya. Mhm mhm. Karena memang tadi berkaitan dengan tadi dari awal mereka masuk, terus nanti akan bersinggungan juga dengan BAK sampai akhir. Nanti juga bakal ada dosen pembimbing akademik ya, Ibu, ya. Kalau dari Bu ini sendiri nih, sebenarnya apa yang pengen Bu Aini sampaikan nih ke mahasiswa baru ketika nantinya komunikasi dengan Bu Aini atau ke BAK sendiri itu bagaimana? Oke, mungkin nah masukannya gini aja ya untuk mahasiswa baru, Mhm. eee, jangan sebagai mahasiswa ya, Mhm. karena sudah dianggap sebagai mahasiswa ya, Mhm. jangan takut untuk melakukan sesuatu misalnya Mhm. dalam hal akademik gitu ya. Oke, Kalau betul. misalnya ada yang memang tidak dimengerti atau apa, Mhm. silakan ditanyakan gitu kan, ke Oke. BAK atau ke dosen pembimbing Akademiknya. akademiknya gitu kan, jangan malu untuk bertanya gitu Mhm. kan. Nah, nggak apa-apa atau, nggak enak nih sama dosen atau apa, datang aja ke BAK, Mhm. nanti Mhm. kita dari BAK akan memberikan layanan sampai si mahasiswa ini mengerti, "Oh, jadi kalau mau ke sini alurnya harus begini," Mhm. gitu Mhm. kan. Jadi nggak bingung sendiri gitu Oke. kan, tanya aja langsung ke BAK, Mhm. seperti itu sih. Mhm. Jadi, jangan malu untuk bertanya, harus aktif gitu ya, Betul. jangan diem gitu. Mhm. Oke, siap. Mungkin itu aja Bu Aini, terima kasih atas tadi kita berbincang. Semoga juga bisa jadi gambaran untuk mahasiswa baru nih yang di kampus ITEK. Nanti kalau misalkan next-nya ada pertanyaan seputar ke akademik atau kemahasiswaan itu bisa langsung ke BAK. Iya betul. Gitu. Mungkin itu aja dari kita, dari kami. Pamit undur diri. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Makasih Yulia. Terima kasih Ibu sudah menemani perbincangan hari ini. Sama-sama.